Hai, kenalin, ini Jerry, kucingku yang paling pintar. Aku bertemu Jerry saat aku bermain di rumah temanku sesama guru, namanya Pak Ipai di Depok. Beberapa kali aku main ke sana, hingga aku suka sama Jerry. Suatu hari, istri temanku ini hamil, dan aku diamanahin untuk menjaga Jerry, sekitar akhir tahun 2018 lah. Sejak saat itu, Jerry tinggal dan hidup bersamaku. Karena dulu aku kerja dan aku masih bujangan, maka Jerry sering sekali aku tinggal di rumah sendirian. Aku berangkat pagi, pulang sore, terkadang malam. Karena selain sebagai guru, aku juga ojek online, yang terkadang pulang dari ngojek itu tengah malam. Jerry selalu menemaniku ketika aku pulang kerja, tidur di sampingku sambil nonton TV, sampai terkadang TV lah yang nonton kami karena kami ketiduran. Dan 2019 akhir, aku menemukan jodohku, dan alhamdulillah jodohku ini suka dan sayang sama Jerry. Di awal 2020, aku menikah dan kami tinggal bertiga, aku, Jerry, dan istriku. Kami sangat bahagia dan Jerry membawa kebahagiaan tersendiri bagi kami. Saat kami lelah bekerja, Jerry dengan kemanjaannya menghilangkan lelah kami. Aku dan istriku ketika itu sama-sama kuliah dan masih S2 di Unindra, Jakarta Timur. Dan istriku ditambah juga kuliah di UT, Universitas Terbuka. Jadi istriku ketika itu kuliah sekaligus 2 kampus. Tahun 2020 itu adalah tahun awal pandemi dan kami kuliah secara online di rumah. Jerry sering sekali menemani kami kuliah online. Terkadang dia tiduran di keyboard, laptop, di depan kami yang lagi mendengarkan materi kuliah dari dosen. Ketika kami membuat sebuah rencana, kami selalu mempertimbangkan Jerry. Ketika kami mencari tempat tinggal, kami mencari tempat tinggal yang ada teras dan ada pagarnya, agar Jerry bisa main-main keluar, supaya tidak bosan di dalam rumah terus. Pernah suatu hari kami berencana ingin tinggal di sebuah apartemen, tapi karena peraturan apartemen tidak memperbolehkan membawa hewan peliharaan, dan karena kami juga punya Jerry, jadi kami urungkan niat untuk tinggal di apartemen. Akhirnya kami mencari tempat tinggal lain. Lebaran 2020 kami tidak kemana-mana karena masih pandemi COVID dan kami juga tidak bisa pulang kampung. Jadi selama lebaran kami tetap di rumah bertiga, saya, istri, dan juga Jerry. Pemerintah juga tidak mengizinkan kita untuk pergi-pergi berlebaran karena situasi COVID. Lebaran 2021 kami berencana pulang kampung ke Ngawi, Jawa Timur. Ketika itu kami bertekad agar Jerry bisa ikut mudik. Untuk bisa mengajak Jerry mudik pulang kampung rasanya sulit kalau pakai kendaraan umum. Jadi saya dan istri memutuskan untuk membeli mobil. Jadi mobil yang kami beli itu pertimbangannya karena Jerry. Dan akhirnya kami mudik ke Ngawi dengan mengajak Jerry dengan naik mobil sendiri. Dan saat itu keluarga bertambah dengan adanya Chloe dan Chester. Jadi kita mudik pulang kampung berenam, saya, istri, Chloe, Chester, dan Ayu. Ayu itu adalah adik istriku. Jerry sering kita ajak jalan-jalan. Ketika saya jemput istri di sekolah, saya ajak Jerry. Ketika saya antar istri ngajar les privat bahasa Inggris ke rumah-rumah, saya juga ajak Jerry. Ketika kita pergi ke Banten untuk melihat rumah yang kami beli, kita juga ajak Jerry. Jerry senang di sana, dia bisa jalan-jalan, suasana tenang, bisa jalan di taman. Dan ketika istri ujian PPG, Jerry juga setia menemani sampai istri lulus dari PPG. Saya sering tidur malam karena membuat sesuatu di laptop, dan atau ketika saya sedang membuat materi pelajaran dan lain sebagainya. Kalau saya belum tidur, Jerry selalu menemani saya. Dia belum mau tidur kalau saya belum tidur. Suasana di rumah kami panas dan kami kasihan
sama Jerry yang kepanasan. Akhirnya saya dan istri sepakat beli AC agar rumah bisa lebih dingin. Jadi AC yang kami beli itu pertimbangannya juga karena Jerry. Saya dan istri selalu berdoa dan bilang ke Jerry agar suatu saat nanti kami bisa beli rumah di Jakarta yang lebih besar, agar Jerry punya kamar sendiri dan punya halaman bermain yang lebih luas. Hampir setiap malam menjelang tidur, kami bercerita sama Jerry, berdoa bareng-bareng. Jerry hanya bisa mengeong dan kami menganggap bahwa cerita kami direspon sama Jerry. Hingga suatu hari, Jerry tidak mau makan dan tidak mau minum. Seharian dia tidak mau makan dan minum. Akhirnya Jerry kami bawa ke klinik dan Jerry dicek darah. Dan hasilnya membuat kami sedih tentunya. Jerry ginjalnya kena dan dehidrasi juga karena kekurangan cairan. Kata dokter, penyebabnya macam-macam. Salah satunya karena terlalu sering makan makanan kering. Memang Jerry selalu kami kasih makanan kering dan sangat jarang sekali kami kasih makanan basah. Jadi ternyata kucing itu harus dikasih makanan kering juga makanan basah. Setelah dicek darah, Jerry disuntik dan dikasih vitamin, bahkan sampai 4 kali disuntik. Dan akhirnya Jerry menginap di klinik dan diinfus sehari semalam. Setelah itu Jerry kami jemput pulang dan tidak mungkin dia diinfus terus. Ya biayanya juga cukup mahal. Akhirnya Jerry kami bawa pulang dan kami rawat sendiri di rumah. Selama hampir 2 minggu Jerry saya suapin baik makan maupun minum, juga obatnya. Kami belikan makanan basah khusus untuk ginjalnya dan kami belikan juga vitamin dan obat-obatan. Hingga suatu sore hari Jumat 27 Januari 2023, Jerry kami ajak jalan-jalan sambil menemani istri ngajar les. Selama istri ngajar les, Jerry saya ajak jalan muter-muter di jalan perumahan dan di lapangan. Dia sangat senang dan sangat bersemangat. Saya dan istri sangat senang dan kami anggap dan kami sangat yakin Jerry segera sembuh. Sepulang dari ngajar les, kami mampir ke pet shop. Rencana Jerry mau kami mandikan, tapi atas saran penjaga pet shop dan saran dokter, Jerry jangan dimandikan dulu sebelum dia mau makan sendiri. Akhirnya kami minta ke pet shop hanya membersihkan Jerry saja tanpa dimandikan. Jadi Jerry di grooming saja, dan kami minta bulu Jerry dipotong supaya lebih rapi. Dan setelah pulang dari pet shop, ternyata Jerry malah drop, lemas. Dia tidak mau ngapa-ngapain. Kami tidak tahu kenapa, apa karena dia tidak suka bulunya dipotong atau gimana, kami juga tidak tahu. Sesampainya di rumah, dia hanya bisa tidur. Seperti biasa, Jerry saya gendong dan saya kasih makan dan minum. Tapi dia hanya bisa makan sedikit. Karena sudah malam, saya biarkan Jerry tidur dan kami pun tidur. Pagi harinya kami kaget. Ternyata Jerry muntah sangat banyak dan saya lihat kotoran pup Jerry berceceran di lantai. Saya tidak tahu kenapa Jerry semalam, karena kami tiduran. Lalu saya bersihkan, Jerry saya gendong, lalu saya kasih minum dan makan. Kemudian Jerry saya tidurkan di kasur. Dia diam saja dan matanya tidak berkedip. Lalu saya angkat dan Jerry berteriak seperti meregang nyawa. Kami panik. Akhirnya pagi hari Sabtu jam 9, Jerry kami bawa ke klinik. Di perjalanan istri sudah menangis terus dan di tengah perjalanan Jerry berteriak lagi berkali-kali hingga suaranya sangat keras. Saya semakin ngebut membawa mobil menuju klinik dan sesampainya di klinik, lalu dicek sama penjaga klinik, Jerry sudah tiada. Sedih, nangis, istri juga menangis. Akhirnya
Jadi saya gendong masuk ke mobil. Di dalam mobil kami menangis melepas kepergian Jerry. Kemudian kami berunding Jerry mau dimakamkan di mana. Akhirnya kami memutuskan Jerry kami makamkan di perumahan kami di Banten, karena di Jakarta memang kami belum punya tanah. Dan tidak mungkin juga kami makam di pemakaman umum. Dan kami mohon maaf, kami tidak sempat mengambil gambar proses pemakaman Jerry karena kami terlalu terpukul. Selamat jalan Jerry. Selamat jalan anakku. Kami semua sangat sayang sama Jerry. Semua yang kami lakukan selalu menyertakan Jerry dalam diskusi kami. Jerry, kami akan menjaga dan merawat keturunanmu dengan baik. Kamu tenang di sana ya nak. We love you so much. Chloe, istrinya Jerry.